Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan menjelaskan materi terkait algoritma RSA atau Rive-Shimmer Edelman. Nah, bersama aku Tiara Zervivada dengan NIM akhir 303 atau dengan NIM lengkap 2505 1204 303. Oke, langsung aja. Apa yang akan kita bahas hari ini? Algoritma RSA reverse. Oke, sebenarnya hari ini kita akan membahas apa sih? Agenda hari ini yang pertama adalah apa itu kriptografi, yang kedua adalah apa itu RSA, yang ketiga adalah konsep dasar RSA, dan yang keempat adalah key generation, yang kelima hasil key generation, keenam proses enkripsi, ketujuh proses deskripsi, kedelapan dasar keamanan, kesembilan kelebihan dan kelemahan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, masuk ke pengantar kriptografi. Sebenarnya kriptografi itu teknik untuk apa sih? Jadi kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi, mengubah pesan agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk confidentiality, yakni menjaga kerahasiaan. Yang kedua, integrity atau menjaga ke data tidak berubah, atau authentication, jadi memastikan pengirim aslinya. Oke, lanjut ke apa itu RSA. Jadi definisi dari RSA sendiri itu apa sih? RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci, publik dan privat. Kemudian kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Kenapa disebut asimetris? Karena kunci enkripsi itu tidak sama dengan kunci deskripsi. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, RSA itu algoritma kriptografi asimetris yang dikembangkan pada tahun 1977 oleh Rive-Shimmer dan juga Edelman. Inilah mengapa dinamakan RSA. Nah, algoritma ini menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Berbeda dengan kriptografi simetris, kedua kunci tersebut tidak sama, namun saling berkaitan secara matematis. Nah, keamanan RSA sendiri didasarkan oleh kesulitan memfaktorkan bilangan bulat yang sangat besar faktor primanya, sehingga dalam praktiknya RSA itu sendiri menggunakan bilangan prima dengan ukuran ratusan hingga ribuan bit agar tetap aman. Nah, hingga detik ini RSA masih banyak sekali digunakan dalam sistem keamanan digital seperti HTTPS dan tanda tangan digital. Selanjutnya adalah konsep dasar RSA. Nah, RSA itu menggunakan yang pertama, dua bilangan prima besar, misalnya P dan Q. Yang kedua adalah perkalian P dan Q. Dan yang ketiga adalah operasi modulo. Nah, kenapa pakai bilangan prima sih? Kenapa harus pakai bilangan prima? Kenapa yang yang lain aja? Nah, kenapa harus pakai bilangan prima? Karena hasil perkalian dua bilangan prima ini cukup sulit dipecah kembali jika angkanya sangat-sangat besar. Jadi itulah mengapa kita menggunakan konsep dasar RSA. Oke, lanjut, kita masuk ke key generation. Nah, langkah yang pertama adalah kita pilih dulu nih bilangan primanya. Misal kita ambil P sama dengan 5 dan Q sama dengan 11. Nah, bilangan prima dipilih karena memiliki sifat khusus dalam teori bilangan dan membuat sistem lebih aman. Nah, dalam dunia nyata, P dan Q ini sangat besar ya. Ini aku ambil contoh saja yang ringan-ringan, P sama dengan 5 dan Q sama dengan 11. Walau di dalam dunia nyata, P dan Q ini sangat-sangat besar hingga ratusan digit. Oke, next. Langkah yang kedua adalah kita menghitung nilai N. Nah, misal N sama dengan P kali Q, dan N, maka P tadi kan 5 dan Q 11, jadi 5 dikali 11, N hasilnya 55. Nah, N ini bisa digunakan sebagai bagian dari kunci publik dan privat. Artinya siapapun boleh tahu angka 55, tapi tidak boleh tahu P dan Q aslinya. Langkah ketiga adalah kita menghitung fungsi N. Jadi kita menghitung jumlah bilangan yang relatif prima terhadap nilai N itu sendiri. Nah, semisal ini sesuai yang tadi, P dikurangi 1 dikali Q kurangi 1, seperti itu nanti hingga hasilnya ketemu 40. Nilai ini penting untuk mencari pasangan kunci yang saling berhubungan. Dan selanjutnya adalah kita menentukan nilai E. Nah, syarat itu apa sih? 1
1 itu lebih kecil daripada nilai E, dan E itu lebih kecil dari fungsi N itu tadi. Atau kalau di FPB kan hasilnya seperti ini. Misalnya kita pilih E sama dengan 3. Kenapa harus 3? Karena FPB dari 3,40 itu kan 1. Artinya 3 dan 40 itu nggak punya nilai faktor selain angka 1. Jadi kita ambil 1. Nah, E ini sendiri akan menjadi bagian dari kunci publik gitu. Terus yang kelima, kita akan menentukan nilai D. Nah, D itu harus memenuhi D kali E yang sama, yang artinya tuh satu rumus itu di modul tadi. Artinya D kali 3 mod 40 sama dengan 1. Nah, kita mencari angka yang jika dikali 3 dan dibagi 40 itu sisanya 1. Berarti nilai berapa ya? Nah, coba kita hitung lagi. 3 dikali 27 sama dengan 81. 81 modul 40 itu sama dengan 1. Jadi nilai D itu adalah 27. D adalah inverse modular dari nilai E. Nah, hasil dari key generation untuk kunci publiknya E, N adalah 3,55. Ini digunakan untuk deskripsi. Sedangkan kunci privatnya D, N dia akan menghasilkan 27,55. Nah, ini bisa digunakan untuk kunci deskripsi. Nah, untuk publik boleh dibagikan, tapi privatnya harus dirahasiakan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus enkripsi. Bisa dilihat bahwa rumus enkripsi C sama dengan P pangkat E modul N. Untuk keterangannya, P ini sendiri plain text atau pesan aslinya, yang E itu adalah kunci publik dan N adalah hasil perkalian dari P dan Q. Untuk langkahnya, yang pertama kita pangkatkan plain text dulu atau P dengan E, yang kedua kita ambil sisa dengan dibagi dengan nilai N. Oke, lanjut ke contoh enkripsi. Nah, semisal nih kita punya nilai P sama dengan 7 dan C sama dengan 7 pangkat 3 mod 55, yang artinya 7 pangkat 3 di modul 55 sama dengan 343. Nah, 343 modulnya 55 itu sama dengan 13. Jadi C sama dengan 13. Nah, pesan 7 yang berubah itu tadi menjadi ciphertext 13. Selanjutnya adalah proses deskripsi. Nah, untuk rumus deskripsinya seperti ini dengan keterangan C adalah ciphertext dan D merupakan kunci privat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita pangkatkan ciphertext dengan D. Kemudian kita ambil sisa bagi dengan nilai N. Nah, untuk contoh deskripsinya adalah seperti ini. Semisal kita punya nilai C 13 dan D 27, maka nilai P adalah 13 dipangkatkan dengan 27 dimodulkan 55 yang hasilnya nilai P adalah 7. Nah, ciphertext ini berhasil dikembalikan menjadi pesan aslinya. Nah, sebenarnya dasar keamanan dari RSA ini apa aja? Kenapa RSA bisa dibilang aman? RSA itu aman karena sulit memfaktorkan bilangan yang besar. Nah, nilai N merupakan hasil perkalian dua bilangan prima P dan Q yang sudah seperti kita hitung tadi. Dan jika N sangat besar, misalnya 2048 bit, menemukan P dan Q akan menjadi sangat-sangat sulit. Yang berarti kunci privat tetap aman dari pihak yang tidak beranak. Nah, untuk kelebihannya apa aja sih? Nah, kelebihan dari RSA ini sendiri, yang pertama adalah keamanan yang tinggi, yang kedua digunakan luas di internet, dan yang ketiga cocok untuk digital signature, yang terakhir adalah tidak perlu berbagi kunci rahasia. Nah, untuk kelemahannya apa sih? Yang pertama adalah proses komputasi yang lambat, yang kedua tidak efisien untuk data besar karena RSA ini hanya mencakup data-data kecil hingga sedang saja. Yang ketiga adalah biasanya dikombinasikan dengan algoritma simetris. Nah, untuk contoh penerapannya hingga saat ini, yang pertama ada HTTPS, SSL atau TLS, yang ketiga email encryption, dan digital signature. Nah, dapat kita simpulkan bahwa RSA ini merupakan algoritma kriptografis asimetris yang menggunakan dua kunci berbeda, yakni deskripsi, dan enkripsi. Yang kedua bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Yang terakhir adalah masih digunakan hingga sekarang. Baik, karena materinya sudah selesai, maka saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.